Cinta di balik hujan. Kota kecil itu sering berselimut kabut, seolah ingin menyembunyikan cerita-cerita yang ada di dalamnya. Hujan turun hampir setiap sore, menjadikan udara selalu sejuk dan sedikit melankolis. Di sebuah jalan berbatu dekat pusat kota, seorang wanita bernama Livia berjalan sendirian dengan payung kecil biru mudanya. Hujan deras sore itu membuat jalanan hampir kosong, hanya menyisakan suara gemericik air yang mengalir di selokan kecil. Livia mempercepat langkahnya menuju halte bus. Di sana, ia melihat seorang pria berdiri diam tanpa payung. Jas hitamnya basah kuyup dan ia tampak menatap kosong ke jalanan yang basah. Pemandangan itu membuat Livia merasa iba. "Mas, nggak bawa payung?" tanya Livia sambil mendekat. Suaranya ramah, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Pria itu menoleh dengan ekspresi terkejut. Tidak. Saya kira hujan tidak akan sederas ini." Livia tersenyum kecil. "Payung saya tidak besar, tapi kalau mau berbagi, kita bisa coba." Pria itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. "Terima kasih, Mbak. Saya tidak tahu harus bilang apa." "Bilang saja ya, dan jangan sampai basah lagi," ujar Livia sambil tertawa kecil. Mereka berdiri bersebelahan di bawah payung, mencoba menyesuaikan posisi agar keduanya tetap terlindungi. Hujan masih deras, tapi suasananya mulai terasa hangat dengan percakapan kecil mereka. Selama perjalanan, mereka saling mengenalkan diri. Pria itu bernama Andra, seorang insinyur yang baru saja pindah ke kota kecil itu karena pekerjaannya. "Saya sedang mencari ritme baru dalam hidup," katanya sambil tersenyum kecil. "Kota besar terlalu bising buat saya." Di sini lebih sunyi, tapi jangan sampai bosan. Banyak hal menarik kalau tahu tempatnya," jawab Livia. "Saya Livia, guru musik di sekolah dasar. Dunia saya lebih ramai dengan nada daripada suara bising." "Apa yang membuat Anda memilih musik?" tanya Andra dengan nada ingin tahu. Livia berpikir sejenak, lalu menjawab, "Karena musik itu seperti hidup, tidak selalu indah, tapi selalu punya arti. Kamu bisa mengekspresikan segalanya tanpa perlu kata-kata." Percakapan itu berlangsung ringan, tapi setiap kata yang keluar terasa tulus. Ketika mereka sampai di ujung jalan, Livia berhenti. "Saya sampai di sini, rumah saya di sana," katanya sambil menunjuk ke geng kecil di dekat halte. "Terima kasih sudah berbagi payung," kata Andra sambil tersenyum. "Mungkin kita akan bertemu lagi." Livia mengangguk. "Kalau hujan mungkin. Selamat tinggal, Andra." Beberapa hari setelahnya, Livia melanjutkan rutinitasnya di sekolah musik. Hidupnya kembali tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tak bisa melupakan pertemuan singkatnya dengan Andra. Entah mengapa, pria itu meninggalkan kesan yang mendalam. Suatu hari, di sela-sela kelas piano, Livia mendengar suara pintu ruang musik diketuk. Ketika ia membuka, Andra berdiri di sana dengan senyum canggung. "Hai, saya kebetulan lewat dan lihat ini tempatnya. Apa saya mengganggu?" "Tidak sama sekali," jawab Livia dengan senyum lebar. "Masuk saja. Lagi apa di sini?" Andra melangkah masuk, matanya menyapu ruangan. Di sudut, sebuah piano tua yang catnya mulai mengelupas menarik perhatiannya. "Piano itu sudah lama?" "Sudah sangat tua, tapi masih bisa dimainkan, meskipun suaranya nggak sempurna," jawab Livia sambil tersenyum. "Kenapa? Kamu bisa main piano?" Andra menggeleng. "Tidak, tapi aku penasaran, bagaimana kalau piano itu diperbaiki? Kelihatannya terlalu bagus untuk dibiarkan begitu saja." "Kalau ada waktu dan tenaga, mungkin aku bisa minta tolong," canda Livia. "Aku serius," ujar Andra dengan nada yakin. "Aku mungkin nggak bisa main, tapi aku tahu cara memperbaiki benda-benda tua. Boleh aku coba?" Livia tertegun sejenak, lalu tertawa. "Kalau kamu berhasil, aku akan memainkan lagu spesial untukmu." Andra tersenyum. "Deal." Hari-hari berlalu, dan Andra mulai sering datang ke sekolah musik. Ia menghabiskan waktu memperbaiki piano tua itu, sementara Livia mengajar. Di sela-sela waktu, mereka sering berbincang tentang banyak hal. Dari pekerjaan Andra sebagai insinyur hingga masa kecil Livia yang dipenuhi alunan musik.
Perlahan, mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Namun, kebahagiaan mereka mulai terusik ketika Arga, mantan kekasih Livia, kembali ke kota. Arga, pria yang pernah meninggalkan Livia tanpa alasan jelas, muncul dengan niat memperbaiki hubungan mereka. "Aku ingin kita memulai lagi, Livia," kata Arga ketika mereka bertemu di sebuah kafe. "Aku tahu aku salah dan aku ingin memperbaikinya." Livia terdiam. Kata-kata Arga membangkitkan kenangan lama, tapi tidak lagi membawa kebahagiaan. Ia merasa hatinya tak lagi ada di masa lalu. Pikiran Livia melayang pada Andra, pria yang tulus dan penuh perhatian, yang selalu ada tanpa meminta apa-apa. Malam itu, Livia kembali ke halte tempat ia pertama kali bertemu Andra. Hujan turun deras, seolah-olah mengulangi pertemuan mereka. Ia berdiri di sana dengan payung kecilnya, berharap Andra akan datang. Dan ia datang. Andra muncul dari balik hujan, membawa payung besar. Ia menatap Livia dengan mata penuh pertanyaan. "Kamu di sini? Kenapa?" "Aku butuh waktu untuk berpikir," jawab Livia pelan. "Dan aku sadar, kamu adalah jawaban yang aku cari." Andra terdiam. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, "Aku tidak tahu apakah aku pantas menjadi jawabanmu. Tapi aku tahu satu hal, aku akan selalu ada di sini, menunggu di bawah hujan sekalipun." Livia tak bisa menahan air matanya. Ia memeluk Andra, merasa seperti menemukan bagian dirinya yang hilang selama ini. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam sebuah pesta kecil yang hangat. Piano tua yang telah diperbaiki Andra menjadi pengiring lagu cinta pertama mereka. Di bawah gerimis lembut, Livia dan Andra berdansa, menciptakan kenangan baru yang akan mereka bawa selamanya. Kini, Livia tahu bahwa hidupnya seperti melodi yang akhirnya menemukan harmoni. Dan Andra tahu bahwa Livia adalah lagu yang membuat hidupnya berarti. Bersama, mereka menciptakan cerita cinta yang sederhana, namun abadi.